Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali di hari ini melanjutkan majelis kita di masjid ini. Tentunya masih membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masuk di kitab yang baru. Setelah kita selesai dari pembahasan kitab As-Shalah, masuk pembahasan zakat, maka sekarang kita akan memasuki pembahasan rukun Islam yang berikutnya. Setelah zakat, rukun Islam yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Yang mana di kitab ini nanti bukan hanya puasa wajib yang dibahas, tapi juga puasa-puasa sunnah. Dan semua hukum yang terkait dengannya. Mulai dari sebelum masuk Ramadan sampai setelah selesai Ramadan. Bahkan akan dibahas puasa-puasa yang ada dalam setahun. Puasa-puasa yang ada dalam setahun. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, Kitabus Siyam. Kitab tentang puasa. Sebelum kita baca hadis, ada beberapa perkara yang harus kita tahu dalam pembahasan puasa. Pertama, pengertian puasa itu sendiri. Ini kan bahasa Arab, as-siyam, atau dikatakan as-saum. Apa maknanya as-siyam? Atau yang kita bahasakan puasa. Dia secara bahasa, kalau kita buka kamus, as-siyam atau as-saum maknanya adalah al-imsak, menahan. Itu makna secara bahasa. Arti as-saum atau as-siyam secara bahasa, al-imsak, menahan. Menahan dari apa saja, kita akan katakan berpuasa. Bahkan orang yang menahan dirinya dari berbicara, bernadar untuk tidak berbicara, namanya juga dia berpuasa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala makna puasa secara bahasa. Kata Maryam di dalam surah Maryam, "Inni nadartu lirrahmani shauma." Ketika ditanya, ini dari mana ini anak? Dan ini juga yang dikatakan oleh Nabi Zakaria sebelumnya. Ketika dia berdoa dan bernadar kepada Allah untuk tidak berbicara. Menahan dirinya dari berbicara. Dan tidak berbicara kepada kaumnya. Dia katakan, "Inni nadartu lirrahmani shauma." Saya bernadar kepada Ar-Rahman untuk saum. Bukan berpuasa di sini yang dimaksud, tapi menahan diri dari berbicara. Bahkan dalam bahasa Arab, kuda yang tidak mau lari itu disebut dengan kuda yang berpuasa. Dan ini secara bahasa. Seperti perkataan seorang penyair yang bernama Nabigoh, "Khailun siyamun wa khailun ghairu shaimah." Ada kuda yang berpuasa, ada kuda yang tidak berpuasa. Apa maksudnya? Bukan puasa secara istilah yang kita tahu. Bahwa puasa itu tidak makan, tidak
minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bukan. Maknanya ini, syair ini adalah ada kuda yang tidak mau lari dan ada kuda yang tetap mau lari. Ini makna puasa secara bahasa. Dan yang paling penting dari kita adalah bukan mengetahui secara bahasanya. Bukan maknanya secara bahasa, tapi menurut syar'i. Apa artinya puasa? Menurut definisi syariat kita, syariat Islam. Yang dibawa oleh Nabi SAW. Misalnya ketika Nabi SAW katakan, di dalam hadits bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Ketika Nabi menyebutkan rukun Islam, 2 kalimat syahadat. Salat, zakat, wasyam Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Apa artinya berpuasa di bulan Ramadan? Apakah hanya sekedar menahan makan dan minum, atau menahan dari berbuat dosa dan maksiat, atau menahan dari berbicara, atau bagaimana? Atau menahan dari jima, mendatangi istri. Apa maknanya secara syar'i? Demikian pula sebelumnya ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk siam sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa makna siam menurut lisan syar'i? Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan makna puasa secara istilah syar'i. Iya. Huwa imsakun maksusun an syai'in maksusun fi zamanin maksusun min syakhsin maksusun. Walaupun agak panjang, tapi ini mencakup apa yang diinginkan oleh puasa itu. Ini pengertian puasa menurut madhab Syafi'iyah. Puasa adalah menahan dari sesuatu yang khusus. Bukan menahan sembarang. Tapi menahan dari perkara yang khusus. Dengan cara yang khusus. Di waktu yang khusus. Bagi orang-orang yang khusus. Iya. Menahan yang dikhususkan. Bukan hanya sekadar menahan, tapi menahan dari perkara yang dikhususkan. Nanti akan disebutkan apa-apa yang harus ditahan ketika seorang berpuasa. Makan tentunya, minum, ya, mendatangi istri, dan hal-hal lain yang harus ditahan. Di zamanin maksus, di waktu khusus. Karena puasa itu sudah ada waktunya. Mulai dari terbitnya fajar, masuk waktu subuh, sampai masuknya waktu maghrib, terbenamnya matahari. Itu di waktu khusus. Pada orang yang khusus, karena tidak semua orang wajib baginya puasa. Dia diwajibkan bagi seorang yang Muslim, sudah balik, berakal, mukim, lagi tidak safar, terus mampu untuk berpuasa. Bukan orang sembarang. Dia harus Muslim, keluar yang kafir. Tidak wajib baginya puasa. Bahkan kalau dia puasa, tidak sah puasanya. Karena kekafirannya. Ini orang yang berpuasa itu harus sudah masuk Islam. Baru sah. Balik, keluar yang belum balik. Kalau ada anak-anak yang belum balik berpuasa, maka itu bukan karena wajibnya, tapi karena melatih
dirinya untuk berpuasa dari masa dini, masih kecil usianya. Mukim, orang yang sedang tidak safar, karena kalau lagi safar boleh untuk tidak berpuasa. Boleh dia qadha di hari yang lain setelah keluar Ramadan. Qadir ala shaum, mampu untuk berpuasa. Keluar dua orang. Orang yang sakit tidak mampu untuk berpuasa. Dan orang yang tua yang tak mampu lagi berpuasa. Kalau orang sakit, nanti dirinci. Kalau sakitnya diharapkan sembuhnya, wajib dia qadha di hari yang lain. Tidak ada fidyah baginya. Kalau dia sakitnya muzmin, sakitnya berkepanjangan, tidak diharapkan lagi kesembuhannya, maka tidak wajib baginya qadha. Dia cukup bayar fidyah setiap harinya. Orang tua laki-laki atau perempuan yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka yang wajib baginya bayar fidyah, tidak wajib apa? Puasa. Kalau dia mampu berpuasa, alhamdulillah. Tapi kalau tidak mampu, tidak ada kewajibannya untuk berpuasa. Iya. Ini ketentuannya. Orang khusus, bukan orang yang sembarang. Ini pengertian puasa. Ini pengertian puasa. Berpuasa di bulan Ramadan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nas Quran, hadits Nabi, dan sepakat kaum muslimin. Tidak ada perselisihan. Adapun nas Quran, dalil Quran, diantaranya tadi ayat yang saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu ayat terkenal. Hampir setiap tahun orang baca kalau masuk Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumus siyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Bagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar supaya kalian bertakwa. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain. Kata Allah, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan Ramadan masuk, maka wajib dia berpuasa. Ini di antara ayat yang menunjukkan bahwa kita kaum muslimin wajib berpuasa. Hadits sangat banyak. Di antaranya juga tadi yang kami sebutkan. Ketika Nabi SAW katakan, Bunyal Islam ala khamsin. Maju. Beri kelapangan pada yang datang. Biar di sini tidak apa-apa. Tidak ada masalahnya. Nih. Tidak masuk je, tinggi. Biar masuk juga tidak masalah. Iya. Baik. Alhamdulillah. Supaya teman-teman di atas tidak perlu naik ke atas. Dan masih cukup di bawah. Hadits terkait dengan kewajiban puasa terkenal bagi kita sangat banyak. Di antaranya adalah hadits pokok dalam masalah ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau katakan Nabi SAW bersabda, Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Di antara yang disebutkan adalah Siam Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Itu setelah kewajiban zakat. Disebutkan. Dan sepakat kaum muslimin. Tidak ada silang pendapat. Akan wajibnya puasa. Dan kewajiban berpuasa itu tidak di Mekah. Karena ini syariat
disyariatkan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Tepatnya di tahun kedua setelah Nabi pindah dari Makkah ke Madinah. Di tahun kedua Hijriah. Jadi saat Nabi di Makkah 13 tahun belum ada kewajiban puasa Ramadan. Di Madinah awal tahun pertama juga belum ada kewajiban puasa Ramadan. Tahun kedua baru diwajibkan puasa Ramadan, tepatnya di bulan Sya'ban. Sebelum datang bulan Ramadan, turunlah kewajiban perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kata Al-Imam An-Nawawi, ini tentunya ulama Syafi'iyah, di syarah kitab Al-Muhaddab, Shoma Rasulullah SAW Ramadan 9 sinin li'annahu furida fi Sya'ban asfis sanati tsaniyati minal hijrati. Kata Imam Nawawi, Rasulullah SAW berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa Ramadan itu selama 9 tahun. Karena Nabi beliau di Madinah hanya 10 tahun. Sementara ini puasa diwajibkan di tahun keberapa? Kedua. Berarti Nabi SAW berpuasa Ramadan di Madinah 9 tahun. Kenapa? Kata beliau, karena itu kewajiban puasa diwajibkan tepat di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Ini juga yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam ketika juga beliau mensyarah kitab Bulughul Maram, kitab ini yang kita baca. Kata beliau, wa furidha shaum Ramadan fi Sya'ban fi sanati tsaniyah minal hijrah. Shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 Ramadanat ijma'an. Berpuasa di bulan Ramadan itu diwajibkan di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Maka Rasulullah SAW berpuasa 9 kali Ramadan. Ijma'an, berdasarkan kesepakatan. Jadi tidak ada perselisihan. Bahwa puasa di bulan Ramadan itu diwajibkan tahun kedua Hijriah. Dan Nabi berpuasa selama 9 tahun. Iya. Karena belum meninggal Sallallahu alaihi wasallam, ya, sebelum Ramadan, masih jauh, yaitu di bulan Rabiul Awal. Belum meninggal di bulan Rabiul Awal. Di tahun 11 Hijriah. Di tahun 11 Hijriah. Iya, sebelum datang Ramadan. Ini bulan berapa ini? Rabiul Awal. Itu bulan meninggalnya Nabi SAW. Juga bulan lahirnya Nabi SAW. Juga bulan lahirnya Nabi SAW. Maka bulan ini, daripada kita berbahagia, sebenarnya kita bersedih. Iya. Karena Nabi meninggal di bulan ini. Nabi meninggal di bulan ini. Jadi, belum berpuasa. Cuma 9 Ramadan. Dan itu tadi diwajibkan puasa Ramadan di tahun yang kita sebutkan. Dan selain puasa Ramadan, itu hukumnya adalah puasa sunnah. Namanya puasa tatawwu. Kecuali seorang bernadar. Kecuali seorang bernadar. Baru wajib, karena nadar hukumnya adalah membayarnya wajib. Kalau itu nadar ketaatan. Nabi perintahkan, wa man nadara ayuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, maka wajib dia taati. Wajib dia taati. Jadi asalnya selain Ramadan, puasa itu hukumnya puasa sunnah. Apa dalilnya?
Yaitu dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis Thalhah ibn Ubaidillah. Seorang datang kepada Nabi SAW bertanya tentang Islam dan yang wajib baginya. Di antara yang Nabi SAW sebutkan adalah siam Ramadan. Kamu berpuasa di bulan Ramadan. Itu di antara yang wajib dalam Islam. Maka orang itu bertanya kepada Nabi. Ketika Nabi mengatakan berpuasa di bulan Ramadan. Dia bertanya. Hal alayya ghairuh? Hal alayya ghairuhu? Apakah ada kewajiban selain itu? Dari puasa. Dan dari hal yang diwajibkan dalam Islam. Maka Nabi SAW katakan. La illa antatawwa'a. Tidak ada lagi yang wajib. Kecuali kalau kamu mau melakukan yang tatawu. Yang sunnah. Kecuali kalau kamu mau melakukan yang sunnah. Iya. Ini puasa. Jadi selain Ramadan, pada dasarnya adalah sunnah. Tidak wajib. Kecuali itu tadi, seorang bernadar untuk berpuasa. Maka wajib baginya, karena dia mewajibkan dirinya untuk berpuasa. Dan dia mewajibkan dirinya untuk berpuasa. Demikian pula yang disebut oleh para ulama, yaitu yang dikecualikan, yaitu puasa kafaroh sumpah. Kalau seorang bersumpah, ya, kemudian dia batalkan sumpahnya, maka ada kewajiban baginya. Dia harus bebaskan budak kalau mampu. Kalau tidak mampu, dia beri makan 10 orang miskin. Atau beri pakaian kepada 10 orang miskin. Kalau tidak bisa juga, maka dia berpuasa 3 hari. Ini wajib karena untuk membayar kafaroh sumpah. Ini namanya jenis puasa, tapi ini karena ada sesuatu. Adapun yang diwajibkan secara mutlak sebagai rukun Islam adalah berpuasa di bulan Ramadan. Adalah berpuasa di bulan Ramadan. Ini beberapa perkara yang harus kita tahu terkait dengan puasa. Terkait dengan puasa. Setelah itu, beliau akan membawakan banyak hadis di sini karena beliau akan jelaskan bukan hanya puasa wajib, tapi juga puasa sunnah. Bukan hanya puasa wajib, tapi juga puasa sunnah. Ini insya Allah pembahasan kita mungkin panjang, bahkan akan sampai ke bulan Ramadan. Mungkin, kemungkinannya. Iya. Ini kalau kita mau selesaikan ya hadis-hadis yang beliau sebutkan di kitab puasa ini. Dan mudah-mudahan tidak sampai. Karena beliau di sini sampai membahas terkait dengan itikaf. Ya, bukan hanya puasa saja, bahkan ibadah-ibadah yang dilakukan ketika berpuasa. Ibadah-ibadah yang dilakukan ketika berpuasa. Insya Allah pekan depan baru kita masuk membaca haditsnya yang beliau sebutkan di kitab ini. Beliau akan sebutkan hadits mulai dari 632 ya sampai 689. Jadi masih di bawah 600, yaitu dari 632 sampai 689 hadis. Nomornya. Itu insya Allah yang kita akan bahas tentang puasa. Tentang puasa. Karena tanggung kita mulai, insya Allah. Kalau ada pertanyaan, kita masuk saja di tanya jawab. Silakan. Baik, ada pertanyaan katanya, apakah kalau orang bernadar untuk berpuasa, apakah itu bisa merubah takdir? Tidak. Takdir tidak bisa diubah. Takdir itu tidak bisa diubah, walaupun bagaimanapun.
Mau kita jual seluruh bumi ini untuk menukar takdir kita. Misalnya kita ditentukan tahun ini meninggal. Kita ambil seluruh bumi ini mau menukar ketentuan itu. Tidak bisa. Tidak bisa. Apakah ada dalil kalau nadar bisa merubah takdir? Itu ditakdirkan. Nah, nanti si fulan tahun sekian, di umur sekian, jam sekian akan bernadar dan akan tercapai yang dia nadarkan. Itu takdir juga namanya. Pokoknya tidak ada yang keluar dari takdir Allah. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang sebelum kamu. Apakah ada contoh-contoh puasa orang-orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad, Ustaz? Seperti puasanya Nabi Daud. Kan puasa Nabi Daud selang-seling. Puasa hari ini, besok tidak. Puasa lagi hari besoknya, besok lagi tidak. Adakah contoh-contoh dari kaum-kaum terdahulu selain daripada Nabi Daud? Terima kasih, Ustaz. Iya. Itu Pak Syahril, alhamdulillah. Yang kita tanyakan itu, kita kalau mau menyebutkan contoh ya hanya yang disebutkan dalam syariat kita. Ya kan? Tadi kita sudah sebutkan satu. Ya kan? Kemudian yang kedua puasa Asyura. Itu kan puasa juga orang Yahudi sebelumnya. 10 Muharram. Puasa Asyura namanya. Iya. Puasa Arafah orang sebelumnya. Oh iya, maksudnya kita cuma sebutkan. Baik, saya kira kita tahu itu puasa umat sebelumnya. Iya. Iya. Kita tidak terlalu penting mengetahuinya, Pak. Ya? Karena yang wajib bagi kita melakukan syariat kita. Bukan syariat sebelumnya. Syariat sebelum itu kita bahwa cuman kita dikabarkan ini puasa bukan hal yang baru untuk umat Islam. Bahkan umat sebelumnya. Bagaimana puasanya mereka dan kapan saja hanya Allah yang tahu. Kita hanya tahu yang disebut oleh Nabi SAW dalam sunnah dan disebut oleh Allah dalam Quran. Silakan Pak. Dulu waktu masih kecil, dulu barangkali seperti Ananda ini, saya berkunjung ke rumahnya kakek di Brunei. Kan saya tinggal di Brunei. Baik, Pak. Saya dapati itu kakek jalan pulang. Saya tanya pada nenek, karena nenek masih hidup, bagaimana kakek? Sakit atau bagaimana? Bilang dia puasa. Jadi pikir-pikir saya belum tahu masih ada anak. Apakah sah puasanya itu? Nanti dia bangun ketika dia dia salah dalam kelambu juga. Apakah puasanya, saya tanyakan, apakah puasanya itu sah? Atau bagaimana? Kedua pertanyaan saya, ada seorang istri kebiasaannya puasa Senin Kamis. Suaminya datang dari perantauan. Dia mau ajak istrinya begini. Dia bilang, saya puasa. Bagaimana hukumnya? Masya Allah. Baik. Alhamdulillah. Pertanyaan, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, dua pertanyaan. Pertanyaan beliau yang pertama, katanya belum punya kakek, berpuasa, tidur dari pagi Pak ya. Pokoknya sholat juga dalam kelambu. Iya, sholat juga dalam kelambu. Pokoknya nanti dia bangun saat mau berbuka. Apakah sah itu puasanya? Dia kalau ditanya sah-sah, karena tidur itu tidak membatalkan puasa. Kecuali dia pingsan. Kecuali dia pingsan dari subuh, tidak terbangun sampai buka. Ini tidak sah. Karena dia tidak berpuasa. Karena pingsan. Adapun tidur,
itu disepakati tidak membatalkan puasa. Disepakati itu, Pak. Cuman itu kakek waktu itu sudah tua sekali. Iya, seharusnya kan kalau memang tidak mampu begitu, syariat memberikan kemudahan. Tapi dia bosakan semua matanya, telinganya, makanya itu di dalam kelambu dia. Jangan sampai salah paham, Pak. Iya, dia kira itu puasa menahan semuanya. Salah. Iya, karena puasa itu adalah hanya menahan dari hal-hal yang khusus. Bukan semuanya. Iya, kalau begitu. Kalau karena lapar dia tidur di kelambu, enggak sah, tetap sah puasanya, enggak batal. Adapun karena keyakinan lain, salah. Iya. Karena puasa itu hanya menahan dari perkara-perkara yang khusus, enggak semuanya. Iya. Enggak semuanya. Sebagaimana nanti kita akan tahu insya Allah. Hal-hal yang ditahan dan hal-hal yang boleh dilakukan. Dari hal-hal yang boleh dilakukan. Akan datang nanti pembahasan hal-hal yang merusak puasa. Yang membatal puasa. Iya, adapun kalau tidur tadi, alhamdulillah kita sudah tegaskan. Pertanyaan Pak Haji yang kedua. Ada seorang istri, ya, dia biasa puasa Senin Kamis. Datang suaminya dari merantau, dari safar. Ya tentunya yang diinginkan oleh laki-laki kepada istrinya, kita tahu bersama itulah. Iya. Sekarang suaminya mau menginginkannya, tapi istrinya bilang saya puasa. Gimana ini, Pak? Itu pertanyaan kita, Pak Haji. Kalau Pak Salim agak sulit dia bayangkan karena belum menikah. Semoga belum cepat menikah. Iya. Ini apa ini? Gimana harus dilakukan? Ya, pertama, karena belum sebutkan tadi puasa Senin Kamis, berarti puasa sunnah. Berarti puasa sunnah. Itu disebutkan dalam hadis bahwa tidak halal bagi seorang perempuan itu untuk berpuasa sunnah sementara suaminya ada, kecuali suaminya izinkan. Jadi kalau suaminya tadi ajak ingin lakukan sesuatu, wajib dia batalkan. Karena melayani suami wajib, sementara puasa tadi adalah sunnah. Sunnah. Jadi yang wajib bagi dia adalah batalkan puasanya, layani suaminya. Karena tidak halal memang. Untuk perempuan, untuk istri puasa kalau tidak diizinkan oleh suaminya. Beda kalau puasa wajib. Nah, kalau puasa wajib tidak boleh. Bahkan kalau dia dipaksa oleh suaminya, ya, suaminya pulang rantau tapi puasa Ramadan. Pulangnya siang-siang. Dia mau aja. Ini gimana ini? Nah, kalau puasa Ramadan tidak boleh. Dan tidak boleh dia datangi. Tapi kalau dia paksa istrinya, ya kan, sampai dia ikat kaki dan tangannya, iya bahayanya. Baik, itu misalnya. Pokoknya kan istrinya menolak. Tidak mau, ini saya puasa wajib, puasa Ramadan. Tapi dia paksa. Maka wajib baginya bayar kafaroh. Kan kalau dia dipaksa tidak bayar. Tapi kalau dia juga, oh iya, ayo balik. Oh bayar. Karena dia ridho. Iya. Jadi dilihat dulu. Jadi dalam mazhab Syafi'i kalau dipaksa. Kalau baru dikasih kode langsung. Selesai. Bayar juga. Suami istri. Iya. Bayarnya adalah berpuasa. Dia bebaskan budak kalau mampu. Ini kan tidak ada kalau zaman kita ini. Maka dia setelah itu dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau mampu. Ya tentunya ini tidak mampu. Ini saja sebulan jatuh. Apalagi mau 2 bulan. Tidak bisa. Harus berturut-turut. Harus berturut. Itulah hukumannya. Bahkan tidak boleh diantara oleh hari Id. Jadi dia hitung-hitung memang. Mampu nggak ini 2 bulan. Tidak ada bolongnya. Kalau tidak mampu beri makan 60 orang miskin. Kalau hanya suami. Kalau istrinya juga ridho berarti 120
orang miskin. Iya. Jadi begitu. Iya. Makanya nanti Pak Salim jangan menikah di Ramadan. Karena bahaya. Dicari waktu. Iya. Baik. Itu tentang jawab pertanyaan tadi, Pak. Alhamdulillah. Silakan Pak Salim. Pertanyaan saya dahulu akan materi yang pekan depan, Ustaz. Tapi ini yang menjadi problem kita di masyarakat sekarang. Yang saya lihat dari kitab ini yang perkara hilal, Ustaz. Ini kan kita di Indonesia ini kita punya dua ormas yang cukup besar. Satu ormas ini yang berafiliasi kepada pemerintah yang sekarang semisal, dan satu ormas ini mungkin juga dia berafiliasi tapi sedikit, tapi masanya cukup besar. Dalam hal ini ormas yang satu berpegang kepada ru'yatul hilal, satu pakai dengan metode hisab. Terkadang dua ormas ini menimbulkan problematika di antara kita, yang biasa orang bilang ya mana yang mau diikuti, yang ormas A duluan, yang ormas B kita ikut pemerintah. Ini kan menjadi ketimpangan kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait tentang tadi yang materi yang tadi, bahwa perintah puasa ini turun di bulan Sya'ban sebelum Ramadan. Satu saudara kita juga yang berada di Goa, itu perhitungannya saya tidak tahu. Mau bisa mau apa? Karena dia lihat pasang surutnya laut. Itu bagaimana, Ustaz? Pertanyaan itu, terima kasih. Baik, alhamdulillah. Untuk pertanyaan memang yang belum tanyakan tadi itu yang pertama, nanti kita akhirkan pembahasannya ketika datang hadisnya. Karena yang belum tanyakan itu nanti akan datang pembahasannya setelah membahas dilarangnya mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Pas, yaitu di hadits nanti yang kita tanyakan itu hadits 633 dan 634. Di situ nanti penentunya. Yang mana Nabi katakan, "Idza ra'aitumuhu fasumu, wa idza ra'aitumuhu fa'afsiru, fa in gumma 'alaikum faqduru lahu." Ini adalah pemutus. Mau ormas manapun, kita agama Islam. Bukan agama ormas. Itu nanti. Karena Nabi hanya mengatakan nanti insya Allah kita akan baca. Kalau kalian melihatnya, berpuasalah. Kalau kalian tidak melihatnya, maka takdirkan bahwa jumlah bulan 30 hari. Karena bulan dalam Islam itu cuma ada 29 dan 30. Kalau di malam 29 kita tidak lihat, ya kan? Maka di malam ke-30 kita tidak lihat kan? Maka genapkan berarti 30 Ramadan. 30 Ramadan atau 30 Sya'ban. 30 Sya'ban. Kalau tertutup seperti itu, sempurnakan jumlah bulan 30. Nah, dari yang tadi itu yang berselisih, jangan lihat ormasnya. Yang sesuai dalil siapa? Ya kan? Satunya pakai hisab. Satunya pakai ru'yat. Yang sesuai dalilnya apa? Kan begitu saja, Pak. Itu kalau kita amalkan itu kita akan tenang. Kita akan tenang karena beramal sesuai dengan syariat dari itu tadi. Kalau dua ini berselisih, kita bingung, ikut pemerintah. Terserah siapapun yang mengatakannya, tapi kalau pemerintah, karena dalam Islam itu Pak, menjaga kebersamaan bersama penguasa itu juga hal yang dilihat. Karena dalam sebagian lafaz hadits nanti kita akan sebutkan. As-shaumu yauma tasumun. Puasa itu di hari mereka berpuasa. Para penguasa. Karena ketika kita menyelisih mereka dalam hal itu, nanti bahaya.
Rata-rata orang begitu nanti dia akan menyelisihinya dalam hal lain. Makanya kita kadang lihat orang-orang seperti itu berbicara di mimbar enak saja. Mencela pemerintah. Karena memang dia biasa menyelisihi pemerintah. Itu nanti insya Allah akan datang pembahasannya. Akan datang pembahasannya. Adapun tentang pertanyaan kita yang kedua, katanya ada saudaranya Pak Salim, iya, di Goa, puasanya pakai pasang surutnya air laut. Iya. Gimana itu? Iya, apakah kita ragu tentang kesalahannya? Iya kan? Allah kan katakan dalam Al-Quran terkait dengan puasa Ramadan. Faman syahida minkum, man syahida minkum. Kata syahida. Asyahro falyasumhu. Siapa di antara kalian melihat bulan Ramadan, berpuasalah. Melihat bulan, bukan melihat air laut. Iya. Ini Allah katakan seperti itu. Melihat bulan, bukan melihat air laut. Demikian pula hadits nanti akan datang juga penyebutannya. Iya. Idza ra'aitumu fasumu. Kalau kalian melihat bulan, berpuasa. Kan semuanya disuruh lihat bulan. Bukan dilihat pasang surutnya air laut. Jelas salahnya. Menyelisih Quran, menyelisih hadis Nabi, menyelisih kesepakatan kaum muslimin. Karena kaum muslimin dari masa ke masa mereka berpuasa itu lihat bulan. Bukan melihat air laut. Bukan melihat air laut. Nah, susah nanti kalau orang penduduknya tidak ada air laut di sana. Jauh dari laut. Gimana caranya berpuasa? Asli Pak. Itu kita yang bilang itu bukan saya. Itulah. Karena menyelisih syariat. Alhamdulillah. Ada lagi? Silakan. Silakan. Mengenai masalah puasa ayam Maulid, kebetulan bulan ini bertepatan hari Kamis. Semisal seseorang itu terluputkan di hari Kamis untuk berpuasa, apakah boleh dia memulai di hari Jumat dan Sabtu, ataukah lebih baik mengundurnya di hari lain? Tergantung. Kenapa dia luput? Kalau ada udurnya, maka boleh dikodok di hari lain. Itu difatwakan oleh Syekh bin Baz. Kalau tidak ada udur, tidak boleh kodok. Tidak ada kodoknya. Dan juga dia tidak berdosa. Karena kan hukumnya puasanya adalah apa? Sunnah. Boleh. Kalau kita puasa lagi setelahnya. Karena yang tidak boleh itu kan menyendirikan hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Ahad. Nah, kalau kita puasa setelahnya atau hari sebelumnya, sudah keluar dari larangan. Yang tidak boleh itu kita puasa hanya hari Ahad saja. Tapi kalau puasa hari Ahad juga Senin, puasa hari Sabtu juga Ahad, puasa hari Jumat juga Sabtu, tidak ada masalah. Seperti itu. Wa'iyat. Silakan. Sebagian orang-orang awam mengira kalau orang yang melakukan dosa besar di bulan Ramadan dia akan membatalkan puasanya, Ustaz. Jadi pertanyaan di sini, apakah itu puasa itu terikat i'tiqadiyah atau amaliyah? Karena sebagian juga orang mengatakan kalau seorang itu tidak berpuasa di bulan Ramadan maka dia melakukan dosa besar. Tapi sebagian yang lain, orang yang meninggalkan puasa dia keluar dari Islam sebagaimana dia meninggalkan sholat. Apakah yang ini puasa dia terikat dengan amaliyah atau i'tiqadiyah, ataukah keduanya, Ustaz? Iya. Masalahnya kenapa bilang kalau i'tiqadiyah atau amaliyah? Jadi memang kalau ikut i'tiqadiyah saja yang kafir, kalau amaliyah tidak. Bahaya pembagian antum itu. Itu kan pembagiannya Murji'ah. Iya.
Tidak jamin orang-orang begitu. Iya. Jadi yang membatalkan Islam itu saudara, tidak selamanya i'tiqadiyah. Amalia pun batal Islam. Nah, orang meninggalkan puasa. Setelah dia tahu kewajibannya, batal Islamnya. Diminta untuk bertobat. Kalau tidak, bisa dibunuh karena murtad oleh pemerintah. Oleh pemerintah. Iya. Itu yang begitu itu saudara, itu perkara-perkara bid'ah yang bukan rukun Islam. Jangan jauh sampai bedakan i'tiqadiyah sama amaliyah di rukun Islam. Rukun Islam ini bahaya. Iya. Rukun Islam itu mau amaliyah atau i'tiqadiyah. Kafirkan orang kalau meninggalkannya. Meninggalkan dengan sengaja. Meninggalkan dengan sengaja. Sholat dia tinggalkan dengan sengaja. Iya kan? Iya. Walaupun dia meyakini nih. Dan sampai antum bedakan, oh kalau dia yakini tidak kafir. Tidak. Walaupun dia meyakini sholat adalah wajib, tapi dia tinggalkan dengan sengaja. Kafir Pak, sepakat kaum muslimin. Demikian pula puasa. Dia yakin wajibnya, tapi dia tinggalkan dengan sengaja. Kafir. Maksudnya dengan sengaja artinya dia tidak yakini. Bahaya itu pembagian antum. Iya. Itu bahaya sekali. Banyak orang nanti tidak keluar dari Islam. Dari sisi lain bagus, tidak banyak. Tapi kan syariat tidak begitu. Syariat tidak begitu. Sholat itu memang dia amalan. Dan kalau orang meninggalkan sengaja, batal Islamnya. Kalau dia meninggalkan karena malas, ini baru dibicarakan. Tidak ada yang bilang, oh dia keyakinan atau amalan. Tidak ada begitu, itu hanya muncul dari orang-orang yang keyakinannya salah. Dari Murji'ah. Karena mereka memang keimanan itu hanya sekedar pembenaran. Tidak ada kaitannya dengan amalan. Sehingga karena keyakinan ini salah, muncullah buah yang salah. Pembagian-pembagian yang salah. Sehingga ada yang mengatakan, bahkan lebih jauh dari yang antum bilang. Ada yang mengatakan bahwa bid'ah itu ada dua. Bid'ah yang keluarkan dari ahli sunnah, bid'ah yang tidak keluarkan dari ahli sunnah. Tidak ada orang begitu. Orang bilang itu, bid'ah itu ada keluar dari Islam, ada yang tidak mengeluarkan dari Islam, bukan dari ahli sunnah. Semua pelaku bid'ah bukan ahli sunnah. Semua pelaku bid'ah dari ahli sunnah. Tapi kenapa pembagiannya begitu? Buah dari pemikiran yang salah. Sama yang antum nyatakan itu, saya kaget mendengarnya. Jangan terlalu dengar yang begitu-begitu. Iya, selamatkan agama antum. Bahaya, setiap masalah harus dikaji. Yakin atau tidak? Nanti ada orang yang istihza, orang mengolok-olok. Nah, ada orang pernah terjadi mengatakan Nabi Musa preman. Tiba-tiba orang yang berkeyakinan itu tadi mengatakan dia kan tidak niatkan itu. Bahaya. Masalah istihza, mengolok Nabi Rasul Allah itu tidak dilihat keyakinannya. Kafir. Tapi itu tadi, sekali lagi buah dari pemikiran yang salah, sehingga muncul begitu. Orang jelas menyatakan kafir, dia masih. Tapi itu tadi, hati-hati dari begitu. Jangan tertipu dengan orang-orang begitu. Iya, bahaya. Bahaya. Iya. Kaget saya, Pak. Iya. Alhamdulillah, Pak. Baik. Kita cukupkan? Iya. Sudah masuk waktu. Jadi tidak langsung komat kayaknya ini Pak Syahril. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.